Baik pemirsa, kita akan diskusi terkait topik hari ini dan saya sudah mengundang beberapa narasumber melalui sambungan konferensi video jarak jauh. Ada Syafrin Nasution, Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, ada Henry Subiakto, staf ahli Menteri Kominfo, dan juga ada Apni Jayaputra, praktisi media. Selamat bergabung Bapak-Bapak sekalian, apa kabar? Semoga sehat selalu. Ya, baik. Baik, Mas Joni. Baik, saya mulai dari Prof dulu. Prof Henry, ini kan sebenarnya apa yang kalau kita bicara tentang digitalisasi penyiaran Indonesia, sebenarnya apa yang membuat kita terlambat lumayan jauh ini, Prof? Padahal peta jalan infrastruktur TV digital kan sudah selesai kalau tidak salah tahun 2009 di era Menkominfo-nya masih Prof Muhammad Nuh. Gimana Prof Henry? Memang betul bahwa proses menjadi atau dilakukannya digitalisasi TV itu banyak sekali hambatannya. Hambatannya ya sebenarnya lebih banyak berasal dari industri kalau kita mau jujur ya. Dulu industri tidak semuanya mendukung karena belum mungkin nggak tahu atau belum siap atau punya pertimbangan-pertimbangan yang lain. Belum siap atau pura-pura tidak siap, Prof, kira-kira? Kalau persoalannya pemerintah juga agak lemah dari sisi regulasi. Terus terang kami harus mengakui bahwa regulasi yang menjadi dasar dari digitalisasi TV itu hanyalah katakanlah penjelasan undang-undang, hanya di penjelasan undang-undang bahwa undang-undang ini mengikuti perkembangan teknologi, begitu kan? Kemudian di PP, lalu ada di PP. Ya. Tapi kemudian ini kelemahan ini dijadikan sebagai lubang yang dipertanyakan oleh teman-teman industri, dibawa ke pengadilan, lalu peraturan menteri yang kemudian mendasari operasional untuk digitalisasi saat itu ya. Kalau nggak salah itu adalah peraturan menteri nomor 23 tahun 2011 itu sudah mulai. 2011 kalau ya, mulainya sejak 2007 tapi dioperasionalkan itu 2017. Ya. Itu kemudian di-challenge ke pengadilan sampai ke Mahkamah Agung dan permen itu akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan di situ ada keputusan bahwa digitalisasi TV tidak bisa diteruskan, analog switch off tidak bisa diteruskan dengan permen itu karena permennya dicabut. Kita sempat bikin permen baru waktu itu, peraturan menteri yang baru. Tapi lagi-lagi keputusan Mahkamah Agung memang meminta kepada semua pihak bahwa untuk analog switch off hanya boleh dilakukan kalau dasarnya undang-undang. Nah, alhamdulillah kita ada Omnibus Law, ada Undang-Undang Cipta Kerja pasal 60A. Nah, di situ disebutkan bahwa analog switch off bisa dilakukan paling lambat atau dilakukan paling lambat 2 tahun setelah undang-undang ini diundangkan, yaitu tanggal 2 November 2020, berarti nanti 2 November 2022 sudah harus analog switch off. Iya, 2 tahun lagi kesempatan kita. Nah, kita lagi diskusi tentang TV digital, tapi ternyata Bapak-Bapak sekalian, masyarakat sendiri masih banyak yang belum paham tentang TV digital itu sendiri apa. Prof Henry, bagaimana menjawab tantangan edukasi publik ini, Prof? Ya, kita memang punya tugas. Ini tidak hanya pemerintah ya, karena juga kalau teman-teman televisi tidak ikut membantu, mereka juga dirugikan karena memang kan masyarakat kalau dia aware, masyarakat tahu harus migrasi, harus ke depan nanti menontonnya itu TV digital, terestrial, bukan lagi yang analog kan. Ini juga akan terkait dengan bisnis teman-teman televisi maupun bahkan mungkin juga yang lain ya. Nah, memang ini tugas kita semua, yaitu apa? Bahwa masyarakat perlu tahu bahwa dengan TV digital berarti apa? Mereka akan memperoleh gambar yang lebih bagus, kemudian efisiensi teknologi, efisiensi ekonomi secara listrik ya, karena TV-TV digital itu lebih ekonomis gitu ya. Betul. Dan juga tentu saja mereka juga secara tidak langsung mereka dengan mengikuti dan mendukung digitalisasi TV itu tadi ekonomi digital juga nanti akan berkembang karena ini saling kait-mengkait, bukan hanya persoalan penyiaran ketika kita lakukan digitalisasi TV ini, tapi ini adalah penataan frekuensi,
juga mempersiapkan untuk infrastruktur yang terkait dengan ekonomi digital masa depan. Itu yang masyarakat kan nggak tahu itu. Kalau tahu masyarakat bahwa mereka akan kemungkinan akan semakin sulit menggunakan internet kalau tidak ada digitalisasi TV, saya yakin mereka akan minta secepatnya digitalisasi TV. Iya, betul sekali. Karena menyangkut tentang kepentingan kita semua itu. Betul, setuju Prof. Gimana nih, sempat nggak Prof 2 tahun ini Prof Henry? Ya, ada 12 provinsi yang sudah disiapkan oleh teman-teman yang dulu menang di seleksi tahun 2012, 2013. Itu, nah 22 provinsi yang lain bagaimana? 22 provinsi ini bisa saja dibangun oleh teman-teman swasta, tetapi kan nanti akan seleksi dan akan bidding di situ. Tapi bisa saja kalau itu belum siap ya, atau misalnya daerahnya memang provinsi-provinsi yang tidak terlalu, kita bisa belakangan juga bisa saja itu kan. Itu artinya tergantung dari teman-teman bisnis. Berarti skala prioritas ya Prof ya, termasuk dari sisi bisnisnya dong. Skala prioritas. Ya, yang penting switch off itu harus ada. 2022 tidak bisa tidak, tanggal 2 November harus switch off. Nah, kemudian untuk set-top box dulu sebenarnya di era zaman 2012-2013 itu ada komitmen sekitar 8,5 juta dari teman-teman industri. Tapi ya siapa tahu mereka masih komitmennya masih mau dibayarkan kan gitu kan. Nagih nih, Prof Henry nagih. Harus Prof. Namanya juga komitmen kan. Pak Safril jawabannya apa? Tagihannya Prof Henry. Tapi pemerintah juga tidak menutup mata. Pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk kalau misalnya katakanlah ada kekurangan dari komitmen itu ya pemerintah akan membuat atau memberikan subsidi set-top box. Kita rehat sejenak, kita segera kembali tetap bersama kami. Saya Doni The Kaiser dalam New Normal. Kita lanjutkan berbincang tentang televisi masa depan kita, televisi digital. Saya kembali ke Prof Henry Subiakto. Prof, ujung-ujungnya memang kita sangat berharap pada aturan main atau regulasi yang jelas. Apakah bisa muncul kekhawatiran akan terjadi monopoli lagi dalam TV digital ini, Prof? Ada aturan main dari pemerintah adalah bahwa sekarang tidak ada lagi izin baru. Jadi supaya tidak khawatir kalau nanti jumlahnya akan semakin banyak. Jadi 728 itu sudah izin-izin tahun-tahun yang sebelumnya ya. Sekarang sudah stop, di freeze, sudah nggak ada izin baru. Tapi yang itu jumlah itu akan dijamin oleh negara, pasti bisa mendapatkan haknya untuk siaran digital supaya tidak khawatir, tidak nyerimpeti, tidak ganggu juga gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terkait dengan persoalan tadi disrupsi karena sekarang ada pesaing-pesaing dalam bentuk digital, dalam bentuk berbasis internet. Memang di dalam undang-undang penyiaran itu belum diatur. Undang-undang penyiaran kita kan masih yang lama, Undang-Undang 32 tahun 2002. Undang-undang barunya belum dibuat. Pengertiannya masih sama ya, serentak dan ini disebarkan secara langsung begitu. Nah, ke depan memang ini akan kita tinjau. Apakah yang namanya seperti tadi, apakah itu, mohon maaf kalau saya nyebut yang beda ya, misalnya Netflix itu penyiaran atau tidak? Nah itu kita akan tinjau, itu aturan ke depan. Sementara sekarang itu masih masuk dalam ranah Undang-Undang ITE, dia belum masuk sebagai penyiaran. Karena masuk dalam ranah Undang-Undang ITE, tidak perlu izin. Nggak perlu izin frekuensi, tidak perlu izin penyiaran, cukup hanya mendaftarkan kepada pemerintah tentang dia kalau memiliki aplikasi atau website atau apapun namanya begitu. Itu namanya penyelenggara sistem elektronik. Tapi harus berbadan hukum kan, Prof? Penyelenggara sistem elektronik. Tapi harus berbadan hukum. Penyelenggara sistem elektronik. Jadi nanti masuknya itu PSE. Cuma PSE ini beda dengan penyiaran atau pers. Dia bisa saja kalau dia melanggar aturan, melanggar perundang-undangan, bisa di take down. Bisa di take down. Gitu ya, bisa di take down. Ada televisi yang sekarang dipakai untuk propaganda yang memprovokasi masyarakat, ya kita take down. Kita take down karena dia di internet, dia diberlakukan sebagai penyelenggara sistem elektronik, bukan sebagai pers. Kalau pers, konten yang bermasalah itu dia diselesaikan dengan konten yang baru. Gitu masih kan? ada Prof, ada satu TV itu ya, channel itu di internet itu yang suka memprovokasi masyarakat, ya Prof masih tahu lah ya.
Oke, baik. Sekarang saya ke Prof. Henry terakhir. Prof, sebagai salah satu orang yang sangat gencar mendorong TV digital, kata kunci bagi kita semua agar tetap siap 2 tahun lagi, singkat ini Prof, apa yang bisa disampaikan Prof? Seakan-akan 2 tahun ini cepat sekali. Ya memang kita harus siap. Ada perubahan-perubahan, termasuk mungkin tempatnya Mbak Helen juga berubah, karena kalau udah digital mungkin ada tadi yang OTT dan sebagainya itu cara pengukurannya udah berbeda, tidak lagi dengan people meter, tapi sudah dengan cara tadi jumlah berapa yang nge-hits dan sebagainya. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa undang-undang Omnibus Law yang kemarin sempat kontroversi, dari sisi ini sangat dibutuhkan dan memberikan berkah karena ada kejelasan. Ada kejelasan tanggal 2 November 2022 kita sudah analog switch off. Jadi ini sisi baik dan sisi yang perlu diketahui oleh masyarakat dan semua harus siap. Baik. Baik, terima kasih Prof. Henry sudah bergabung dalam diskusi kita.